Pantai sepanjang ini menjadi proyek percontohan dalam penataan kawasan pantai selatan. Kini pantai ini tampil dengan pesona yang jauh lebih tertib, aman, dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sukses merelokasi ratusan kios pedagang ke area yang lebih representatif di seberang jalan, membuka lebar pandangan wisatawan langsung ke arah Laut Lepas. Ditunjang dengan infrastruktur yang mumpuni, mari kita saksikan bersama Sobat Dolan bagaimana wajah baru salah satu destinasi unggulan Yogyakarta ini. Hai Sobat Dolan, Assalamualaikum. Episode kali ini masih terusannya dari pantai yang kemarin ya. Udah ada Pantai Krokoh, Pantai Sadeng, kemudian Pantai Jungwo, dan sekarang kami ke Pantai Sepanjang. Pantai Sepanjang letaknya ada di Jalan Ngelongang, Sanglen, Ngalos, Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan dari pusat kota Jogja memakan waktu tempuh sekitar hampir 2 jam atau jaraknya sekitar 60 km. Dan ada 2 jalur yang bisa kalian lalui kalau mau ke sini. Pertama lewat Jalan Nasional 3 dan yang kedua kalian juga bisa ngelewatin JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan. Dan kalau kami sendiri memilih untuk melewat JJLS karena sekalian nyobain jalan baru dan tahu bagaimana perkembangan JJLS sekarang. Oleh pemerintah daerah, area pantai ini sudah tertata dengan rapi dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang nyaman. Dan untuk tiketnya, tiket retribusi terpadu. Kenapa terpadu? Karena ternyata retribusi ini berlaku untuk akses sekitar 23 pantai di kawasan pesisir selatan Gunung Kidul ya. Itu sebesar 15.000 aja. Jadi dari pantai paling barat itu ada Pantai Baron sampai ke paling timur itu Pantai Watu Lawang. Jadi 15.000 itu sudah include di 23 pantai tadi. Jadi kalau misalkan kalian habis dari Pantai Baron mau ke Pantai Sepanjang atau ke Pantai Watu Lawang atau ke beberapa pantai yang 23 tadi sekitar itu ya, itu kalian tinggal nunjukin aja tiket retribusi yang sudah kalian bayarkan ke penjaga pantainya. Jadi kalian langsung gratis masuk gitu, tinggal bayar parkirnya aja gitu dah. Dan untuk parkirnya tinggal parkir aja, itu bayarnya untuk motor dikenakan sebesar 3.000 dan untuk mobil sekitar 5.000. Dan untuk bis itu kalau nggak salah 20.000 ya. Oh iya, untuk info tambahan kalian harus tahu, mulai Mei 2026 ini pembayaran TPR Baron retribusi terpadu ini itu sudah 100% wajib menggunakan pembayaran non tunai. Jadi kalau mau ke sini siapkan e-money atau aplikasi dompet digital m-banking untuk memindai kris gitu. Tiket masuknya memang sudah gratis untuk puluhan pantai tadi ya, sekitar 23 tadi ya. Tetapi kalian memang tetap harus membayar tarif parkir. Tadi udah aku jelasin, untuk motor 3.000, untuk mobil 5.000 dan kalau bis sekitar 20.000, dan itu di setiap pantai yang kalian kunjungi. Jadi kalau retribusinya udah gratis sekali gitu, tapi kalau untuk parkirnya setiap pantai itu bayar lagi gitu.
subscribe dan komen dan subscribe. Dan gak usah khawatir kalau kalian misalkan gak bawa bekal dari rumah, karena di sini terdapat banyak banget warung makan. Jadi kalau kalian kelaparan tinggal jajan aja di warung-warung makan yang sudah tersedia. Biasanya menunya ikan laut ya, jelas gitu. Banyak pilihannya deh. Dan untuk harganya pun standar daerah wisata. Untuk penjualnya ramah-ramah, rasanya juga enak. Atau kalian misalkan mau cuman ngemil-ngemil, ada tuh yang jualan keliling gitu, ada bakso, tusuk, ada cilok, ada apalagi lotes, rujak gitu-gitu tuh banyak gitu. Jadi nggak usah takut kelaparan deh gitu. Dan setiap sore ini biasanya semakin sore semakin malam banyak banget para wisatawan yang datang karena mereka biasanya nyari sunset. Anak-anak senang di sini karena Pantai Sepanjang sendiri itu juga kids friendly karena bentuknya landai dan banyak karang-karangnya. Kemudian pantainya itu pasirnya putih. Jadi anak-anak sempat main bola juga karena memang kami udah nyiapin bola nih dari rumah. Terus ada ayunannya, spot fotonya juga banyak. Kalian bisa kemana aja, kayaknya bagus deh ya. Semuanya instagramable gitu. Terus tapi ya kalau kalian perlu tahu, karena ternyata di sela-sela karang ini ternyata banyak bulu babi. Memang banyak hewan-hewan laut yang lain juga, cuman karena dari tim SAR-nya sendiri sempat ngingetin kami para pengunjung wisatawan semuanya untuk tidak terlalu menjorok ke laut mainnya, karena ternyata banyak bulu babi dan bulu babi itu kan bahaya ya, apalagi kalau misalkan anak-anak itu. Makanya walaupun di pantai, walaupun di airnya tetap harus pakai alas kaki ya gitu. Mereka di sana tuh mainan air. Tadi udah bawa kacamata renang juga, mau lihat kalau ada bintang laut atau ikan-ikan kecil gitu. Dan Pantai Sepanjang ini sempat viral ya, karena memang untuk nyanset, jadi untuk spot sunsetnya itu juga bagus, instagramable. Jadi biasanya para wisatawan juga nyari waktu sunsetnya ini, makanya biasanya wisatawan itu pada baru datang rame-rame itu justru menjelang malam gitu, karena mereka memang nyari sunsetnya gitu. Apalagi bis-bis pariwisatanya pun banyak banget. Dan memang Pantai Sepanjang kan sekarang asik ya, karena kita bisa langsung parkir di pinggir pantainya, terus bisa main sama anak-anak, kids friendly, jelas pasirnya putih, dan bisa main di karang-karangnya gitu, jadi nggak yang ombaknya gede gitu kan. Jadi memang Pantai Sepanjang ini sekarang menjadi pilihan salah satu pantai yang viral dan laris lah ya di Gunung Kidul gitu.
kami langsung pulang, nggak nyanset, nggak sampai malam di Pantai Sepanjang karena posisinya juga anak-anak udah capek. Kemarin udah camping di Pantai Krokoh. Yang belum nonton, tonton episode Pantai Krokoh ya. Di sana bagus banget. Dan kami memutuskan untuk pulang aja sebelum maghrib karena memang takutnya kemalaman kayak yang di berita-berita itu ya. Sempet kan ya rame gitu yang setiap pulang dari pantai Gunung Kidul malam-malam gitu tuh gelap banget dan orang-orang pada takut kayak gitu ya. Jadi mohon perhatiannya pemerintah daerah Gunung Kidul ya. Tolong penerangannya ini lampu-lampu penerangannya ditambah gitu ya. Harapannya begitu ya. Jadi para wisatawan nih nggak ketakutan gitu. Karena CCLS kan udah bagus nih gitu ya. Masa sih ini penerangannya masih kurang gitu. Padahal kan udah laris banget nih ya. Sepanjang Pantai Gunung Kidul tuh semuanya penuh dengan wisatawan, entah lokal entah internasional dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun, pantai-pantai di Gunung Kidul itu selalu menarik dan tidak membosankan. Anak-anak puas dan kami bakal bolak-balik ke Pantai Gunung Kidul, nggak akan pernah bosan. Jadi nantikan episode-episode kami selanjutnya di pantai-pantai yang lain, tapi yang jelas masih di Gunung Kidul. Jadi terima kasih sudah nonton sampai habis episode Pantai Sepanjang ini. Jangan lupa untuk menonton pantai-pantai yang kemarin ya. Ada Pantai Krokoh, Pantai Jungwok, Pantai Sadeng juga. Dan besok masih ada pantai-pantai yang lain di Gunung Kidul. Tunggu aja. Semoga selalu sehat, selalu dilindungi sama Tuhan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semangat terus ya Sobat Dolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.